Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan penuh dengan sukacita. Kembali hari ini saya akan kembali mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus berkata kepada Matius, "Ikutilah aku." Matius berdiri lalu mengikuti Yesus. Sungguh luar biasa. Bagi Yesus semua orang harus diselamatkan. Semua orang harus merasa belas kasih Allah dalam hidupnya. Maka dia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Dia berkata, "Matius, ikutilah aku." Dan belas kasih Tuhan inilah yang membuat Matius bergerak meninggalkan tempat itu, lalu pergi mengikuti Yesus. Bukan kemarahan, tapi belas kasih Allah yang akhirnya menuntun orang kepada jalan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian ketika Yesus makan bersama Matius ini, banyak sekali orang-orang berdosa dan pemungut cukai yang datang makan bersama mereka. Pertanyaannya, kenapa? Karena mereka merasa bahwa disinilah mereka diterima. Bahwa ada satu pribadi yang menerima mereka dengan segala keterbatasan mereka. Ada satu pribadi yang tidak melupakan mereka. Ada satu pribadi yang tidak membeda-bedakan siapapun mereka dengan orang lain. Ada satu pribadi yang siap memeluk dan merangkul mereka. Ini yang membuat banyak orang datang kepada Yesus. Mereka makan penuh dengan sukacita karena ada keselamatan. Tapi sayang, orang-orang Farisi ini, mereka berkata kepada murid-murid, "Kenapa gurumu makan dengan orang berdosa?" Maka Yesus memberikan penegasan untuk kita semua. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Orang berdosa itu orang sakit. Mereka harus dibawa kembali untuk disembuhkan, bersatu kembali dengan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Bukan mengucilkan mereka. Bukan menjudge mereka. Kemudian Yesus berkata lagi, "Maka pergilah dan pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan." Bagi Yesus, yang paling penting adalah belas kasih daripada persembahan dengan hati yang tidak baik. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau Anda merasa Anda dan saya orang berdosa, kita sedang dipanggil oleh Tuhan. Ikutilah aku. Mari kita tinggalkan kedosaan kita. Kita ikuti Dia. Maka pesta akan dirayakan. Kita akan makan bersama dengan Tuhan dalam perjamuan surgawi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih,
Kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang berjuang untuk memperbaharui dirinya. Bagi mereka semua yang dikucilkan karena dosa-dosa mereka. Jamah hati mereka Tuhan, panggil mereka kembali untuk mengikuti Engkau. Biarlah kehadiran kami menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk merangkul mereka dan bukan untuk menjauhi atau menjudge mereka. Tambahkan hati kami seperti hati-Mu Tuhan dengan berlimpah kasih-Mu, agar kami mampu membawa semakin banyak jiwa yang ingin bertobat kembali kepada belas kasihan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.